Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan, yang saat ini masih di rumah, masih stay at home, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dan perlu kalian ingat, biarpun kita masih dalam kondisi begini, kita harus tetap semangat dan selalu berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, dalam menjalani tatanan hidup baru atau yang lebih dikenal dengan new normal, maka kegiatan belajar mengajar kita harus menyesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran memakai video rekam. Saat ini kelas 11 adalah kelanjutan dari pembelajaran di kelas 10 kemarin, sehingga kalau kalian harus mengintrospeksi diri dengan melihat nilai rapot kalian kemarin di kelas 10. Apakah nilai yang kalian capai kemarin itu sudah optimal atau sudah puas? Kalau belum, marilah kalian lebih giat belajar, lebih bersemangat, biarpun di antara kita, ibu dengan kalian tidak bisa bertatap muka, cuma dengan pembelajaran jarak jauh, tetapi janganlah pembelajaran ini menjadi dasar atau alasan untuk tidak bersemangat. Anak-anakku semua yang saya banggakan, di kelas 11 ini Ibu akan menyampaikan materi untuk semester gasalnya seperti pada layar. Bisa Anda lihat, ada 7 kompetensi dasar yang kita pelajari, dan setiap kompetensi dasar itu memuat 2 ranah, yaitu ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Yang pertama, ranah pengetahuan 3.15 yaitu menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan matrik. Ranah keterampilannya 4.15 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Nomor 2, ranah pengetahuan 3.16 yaitu menentukan nilai determinan, invers, dan transpos pada ordo 2x2 dan nilai determinan dan transpos pada ordo 3x3. Ranah keterampilannya 4.16 yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan determinan, invers, dan transpos pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpos pada ordo 3x3. Yang nomor 3, ranah pengetahuan 3.17 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Ranah keterampilannya 4.17 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Nomor 4, ranah pengetahuan 3.18 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Ranah keterampilannya 4.18 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Yang nomor 5, ranah pengetahuannya 3.19 yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Ranah keterampilan 4.19 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Nomor 6, ranah pengetahuannya 3.20 yaitu menganalisis operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi. Ranah keterampilannya 4.20 yaitu menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi. Dan yang ketujuh, ranah pengetahuan 3.21 yaitu menentukan persamaan lingkaran, dan ranah keterampilannya 4.21 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Untuk lebih jelasnya, pertama kali saya akan menerangkan materi tentang matriks dengan kompetensi dasarnya 3.15 untuk ranah pengetahuan yaitu menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik, dan ranah keterampilannya 4.15 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Sedang materi ajarnya di sini ada pengertian matrik, elemen matrik, ordo matrik, jenis matrik, dan operasi matrik. Anda perhatikan pada layar tabel data absensi siswa kelas 11 BDB pada bulan Juli 2020. Saya ini ambil 3 siswa saja
Untuk contohnya, ada Agus, sakitnya 0, izin 1, alfa 3. Budi, sakit 1, izin 2, alfa 0. Cica, sakit 5, izin 1, alfa 1. Dari data itu, jika judul baris dan judul kolom itu kita hilangkan, ya, ini judulnya kita hilangkan, sama judul barisnya kita hilangkan, maka akan terbentuk susunan bilangan sebagai berikut. Yang baris pertama miliknya Agus tadi 013. Baris yang kedua Budi 120. Ica 511. Kalau susunan bilangan ini yang di depan ada kurung, yang belakang juga dikurung, maka di dalam kurung, maka ini disebut matriks, ya. Susunan bilangan yang di dalamnya terus kemudian di luarnya ini ada kurung-kurung atau siku, maka disebut matrik. Sehingga apa? Matrik pengertiannya menjadi apa? Matrik yaitu susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, yang ditulis di antara kurung kecil atau siku. Contohnya matrik A. Ada elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, ada 33. Anda lihat, angka-angka yang di dalam ini kita simbolkan A11, itu adalah elemen baris pertama kolom pertama. Kalau A12 berarti elemen baris pertama kolom kedua. Contohnya di sini A21 berarti elemen pada baris kedua kolom pertama. Jadi angka di sini menunjukkan yang di depan ini baris, yang belakang ini adalah kolom. Contoh lagi, A23 berarti ini elemen baris kedua kolom ketiga. Angka-angka yang dinamakan di dalam ini namanya elemen, kemudian tadi ini 11, 12, 13, dan seterusnya ini merupakan baris kali kolom. Padahal baris kali kolom itu dinamakan urdu. Sehingga banyaknya baris kali banyaknya kolom disebut urdu matrik. Dan matriknya ditulis dalam huruf besar. Contohnya, ada matriks A tersusun bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nah, ini ada tanda merah. 1, 2, 3. Berarti itu menunjukkan baris pertama. Terus 4, 5, 6 itu berarti merupakan baris kedua karena ini yang horizontal. Sedang yang vertikal 1, 4 itu merupakan kolom pertama. 25 itu merupakan kolom kedua. 36 itu merupakan kolom ke-6. Ketiga. Ada angka 4. Itu adalah elemen angka 4 di sini. Adalah elemen pada baris kedua kolom ke-1. Dan matrik itu mempunyai 2 baris 3 kolom, maka berarti berurdu 3 kali 2. Macam-macam matrik. Yang pertama, matrik persegi yaitu matrik yang banyaknya baris dan kolom sama. Anda lihat di sini, contoh A. Dia mempunyai 4 baris. Terus yang vertikal ada 4. Jadi kolomnya 4. Maka banyaknya baris kali banyaknya kolom berarti dia berurdu 4. Terus yang di garis merah ini diagonal utama. Diagonal utama kalau ditanyakan berarti diagonal utama pada matrik ini adalah
1, min 5, 7, min 2. Yang kedua, matrik baris, yaitu matrik yang hanya terdiri satu baris saja. Contohnya di sini matrik A, ini satu baris, 1, 0, 5, 2. Matrik kolom, matrik yang terdiri dari satu kolom saja. Kemudian matrik segitiga atas, Anda lihat matriksnya, contohnya matrik A. Karena ini elemen-elemen yang di merah ini 0 dan di bawah diagonal utama, maka dinamakan matrik segitiga atas. Kebalikannya adalah kalau nilai elemen-elemennya 0 di atas diagonal utama, maka dinamakan matrik segitiga bawah. Yang nomor 6 matrik diagonal, yaitu matrik persegi yang di atas diagonal dan di bawah diagonal itu elemen-elemennya bernilai 0. Ya, Anda lihat. Ada 3, min 1, min 5 itu diagonalnya, maka itu dinamakan matrik diagonal. Kenapa? Elemen-elemen di atasnya itu 0, di bawahnya juga 0. Nah, kalau sekarang diagonalnya itu bernilai 1. Seperti ini. Itu dinamakan matrik identitas. Yaitu matriks diagonalnya elemen-elemennya bernilai 1. Contohnya inilah. Seperti ada gambar sudah diterangkan itu. Ya, saya kira anak-anak sudah jelas belum? Kalau belum jelas nanti Anda bisa tanya lewat WhatsApp grup kelas 11 BDB. Jadi nanti saya jawab sehingga semua satu kelas itu bisa mengakses apa yang ditanyakan temanmu dan saya bisa menjawab. Ya. Jadi nanti tanya jawabnya di WhatsApp. Saya kira cukup ini materi hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.